dengan mendengarkan berita-berita terupdate di pagi hari dalam Berita Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan di sore hari kamu bisa mendengarkan berita-berita terbaru dalam Berita Sore setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kamu bisa dengarkan semuanya di Breakers Radio, media hiburan dan informasi untuk Indonesia yang lebih maju. Breakers Radio memberikan yang terbaik untuk kamu. Sahabat Inspirasi, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Warta Berita bersama Breakers Radio, media hiburan dan informasi. Selamat pagi sahabat Inspirasi. Senang sekali kami bisa menyapa Anda semua di pagi ini di hari Jumat, edisi kerja. Tanggal 2 Juni tahun 2023 bersama saya Paimin. Berita pagi ini bisa juga Anda dengarkan di Radio Bintang Muara, Bengkulu Kepahyang, frekuensi 97,2 FM. Follow juga Facebook Breakers Radio Streaming, atau Instagram breakersradio.it. Inilah serangkaian berita pagi yang kami sajikan untuk Anda. Kita awali berita pertama. Pendengar, Kapolda Sulteng soal oknum Brimob di Parimo belum jadi tersangka, minim bukti. Kapolda Sulteng Irjen Agus Nugroho mengatakan pihaknya masih minim alat bukti untuk menetapkan oknum polisi menjadi tersangka kasus persetubuhan ABG 15 tahun di Parigi Motong, Parimo, Sulteng. Agus meyakini timnya segera mengumpulkan alat bukti. Memang betul yang bersangkutan belum ditetapkan sebagai tersangka karena khusus untuk yang bersangkutan kita masih minim alat bukti. Tersangka sudah ada aturan paling tidak 2 alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP, kata Agus dalam jumpa pers di Polda Sulteng. Meski begitu, Agus memastikan tidak akan pandang bulu dalam mengusut kasus ini. Siapapun yang terlibat akan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Sebagaimana yang disampaikan kita tidak pandang bulu, kita akan proses siapapun terlibat di dalam kasus ini, karena negara kita negara hukum dan di mata hukum kita semua sama, sehingga tidak ada pengecualian, kita semua harus patuh dan taat hukum sendiri, tegasnya. Terkait sosok oknum polisi berinisial NPS ini, Agus mengatakan dia adalah anggota yang bertugas di Parimo. Namun, kini NPS sudah ditarik ke Polda Sulteng guna pemeriksaan lebih lanjut. Oknum anggota Polri bertugas di mana? Bertugas di sana Parimo, tapi sekarang kita sudah tarik ke Polda, dalam rangka pemeriksaan, katanya. Pendengar, polisi ungkap awal mula 10 tersangka setubuhi ABG di Parimo Sulteng. Kapolda Sulteng Irjen Agus Nugroho mengungkapkan awal mula ABG 15 tahun di Parigi Motong, Parimo, Sulteng, disetubuhi 10 tersangka. Agus mengatakan 10 tersangka itu saling mengenal. Hal itu diungkapkan Agus dalam jumpa pers di Polda Sulteng. Agus mengatakan para pelaku saling mengenal karena biasa berkumpul di bekas rumah adat tempat korban bekerja sebagai pelayan yang memasak makanan dan digaji oleh salah satu tersangka berinisial RH yang merupakan ASN guru SD. Jadi kalau dikatakan apakah antar pelaku saling mengenal, saling mengenal. Dengan korban saling mengenal? Saling mengenal, clear ya, kata Agus. Kemudian, Agus mengatakan mulanya korban bersetubuh dengan pria berinisial F yang saat itu merupakan pacarnya. Korban saat itu mau menerima ajakan F untuk bersetubuh karena diiming-imingi uang oleh F.
korban mau mengikuti keinginan saudara F karena diiming-imingi dengan sejumlah uang tertentu sehingga korban melakukan. Celakanya saudara F yang sebelumnya pacar dari korban menginformasikan hal ini kepada teman-temannya yang lain yang biasa mangkal di bekas rumah adat tersebut. Korban bisa dibayar dengan uang, ujar Agus. Kabar mengenai korban dan F bersetubuh itu pun sampai ke telinga pelaku lain. Hingga akhirnya mereka mendekati korban dan juga mengiming-imingi uang dan benda lainnya agar korban mau disetubuhi. Untuk kemudian pelaku lain melakukan hal yang sama dengan mengiming-imingi sejumlah uang tertentu. Ada yang akan memberikan sebuah handphone, ada yang memberikan baju, ada yang bahkan sampai berani mengatakan seandainya korban hamil, dia siap bertanggung jawab menikahinya, jelas Agus. Agus juga mengatakan tidak ada transaksi seperti prostitusi dalam kasus ini. Para pelaku menyetubuhi korban karena ada komunikasi. Jadi tidak ada diperjualbelikan, tidak ada, hanya saling menginformasikannya kepada antar sesama pelaku, pungkasnya. Persetubuhan dilakukan sejak April 2022. Kapolda Sulteng Irjen Agus Nugroho dalam konferensi pers yang dikutip Kamis, 1 Juni 2023 menyebut peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu April 2022 hingga Januari 2023. Terindikasi ada 11 orang pelaku yang melakukan persetubuhan terhadap korban yang merupakan seorang anak berusia 15 tahun. Dia mengatakan narasi awal yang menyebutkan pemerkosaan adalah keliru karena menurutnya tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan di baliknya. Selain itu, perbuatan itu disebut Agus tidak terjadi bersama-sama sehingga menurutnya istilah pemerkosaan bergiliran tidaklah tepat. Namun dari 11 orang itu baru 10 orang yang dijerat sebagai tersangka. Seorang yang belum dijerat sebagai tersangka adalah oknum anggota BRIMOB yang disebut Agus masih menjalani pemeriksaan. Agus juga menyebut alasan oknum BRIMOB itu belum jadi tersangka karena minimnya alat bukti. Di sisi lain, ada 3 orang dari 10 orang tersangka yang statusnya masih buronan. Dia meminta para buronan itu segera menyerahkan diri. Pendengar, bikin resah dan kerap memalak warga, anak pang di Bogor ditindak polisi. Polisi menindak sejumlah anak jalanan atau anak pang di kawasan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka ditindak karena meresahkan warga. Kapolsek Cilengsi Kompol Zulkarnaen mengatakan dirinya mendapat aduan dari warga tentang masalah tersebut. Anak jalanan tersebut diketahui kerap memalak warga. Jadi kalau yang anak pang itu awalnya pada saat saya lagi patroli di daerah Harvest, ada laporan itu dari warga kalau anak-anak pang meresahkan. Malak pengguna jalan di sekitar depan toko bangunan apa gitu, kata Zulkarnaen kepada Detikcom. Mendapatkan laporan warga tersebut, polisi langsung menuju lokasi. Namun saat tiba di lokasi yang dilaporkan warga tersebut, anak-anak jalanan itu sudah tidak ada. Kemudian saya sisir, ketemu di dekat pabrik PT Citra Indah, baru kita geledah dan kita tanya Malak siapa, ucapnya. Kepada polisi, anak-anak jalanan itu sempat tidak mengakui perbuatan mereka. Polisi lalu menggeledah sekelompok anak jalanan tersebut. Kita geledah, kita temukan besi kayak agak tajam gitu kayak buat berkelahi, terangnya. Zulkarnaen mengatakan benda tersebut akhirnya diamankan. Dia memberi imbauan dan peringatan keras kepada anak-anak jalanan itu agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Karena nggak kita temukan uang jumlahnya banyak, hanya rep 2-3 ribu saat digeledah, akhirnya kita ultimatum dan berikan imbauan untuk tidak mengulangi, pungkasnya. Pendengar, truk tabrak pemotor bonceng 4 di Jonggol, Bogor. Kecelakaan lalu lintas antara truk dan sepeda motor terjadi di Jalan Raya Jonggol Cariu, Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 4 orang mengalami luka-luka. Korban luka ringan 4 orang, pengendara dan penumpang sepeda motor, kata Kanit Gakum Satlantas Polres Bogor Ibda Angga Nugraha dalam keterangannya. Korban luka merupakan satu keluarga. Mereka berboncengan 4 saat mengendarai sepeda motor tersebut. Iya, sekeluarga berboncengan 4, ujarnya. Peristiwa itu terjadi pada sekitar pukul 09.30 WIB pagi kemarin. Kecelakaan berawal saat truk melaju dari arah Jonggol menuju Cariu. Setibanya di tempat kejadian,
mengerem mendadak menghindari kendaraan jenis truk yang bergerak masuk ke badan jalan di depannya, ucapnya. Kemudian truk membuang arah ke lajur kanan. Pada saat bersamaan, datang sepeda motor dari arah berlawanan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas. Pada saat bersamaan membentur bagian depan kendaraan sepeda yang datang dari arah berlawanan atau dari arah Cariu, terangnya. Keempat korban luka tersebut mengalami luka di bagian wajah. Mereka dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Pendengar, siswi SMP di Sidoarjo diruda paksa di semak-semak usai dicekoki miras, pelaku pemuda 21 tahun. Pelajar yang masih duduk di bangku SMP yang tinggal di kawasan Kecamatan Waru, Sidoarjo menjadi korban pencabulan yang dilakukan seorang pemuda berusia 21 tahun. Pelaku juga merupakan warga Waru dan merupakan kakak dari teman korban. Modusnya, pelaku mengajak korban yang masih berusia 15 tahun untuk keluar kemudian mencekokinya dengan minuman keras. Setelah korban mabuk, pria yang sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan itu kemudian melancarkan nafsu bejatnya. Pelajar SMP itu dicabuli di semak-semak dekat tempat pembuangan sampah di kawasan Waru. Karena dalam kondisi mabuk berat, korban tak kuasa untuk melawan apalagi kabur dari perbuatan bejat itu. Peristiwa itu kemudian dilaporkan ke polisi. Dan berdasar laporan itulah petugas melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap pelakunya, kata Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro. Korban dan pelaku sudah kenal sejak bulan Maret lalu. Korban merupakan teman dari adik pelaku, dari sanalah perkenalan itu bermula sampai keduanya akrab. Hari Minggu sore kemarin, korban ke rumah temannya itu untuk belajar kelompok. Karena sampai malam tidak pulang dan ponselnya tak bisa dihubungi orang tua korban pun mencarinya. Sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, orang tua korban mendatangi rumah teman korban yang juga merupakan tempat tinggal pelaku. Di sana orang tua korban bertemu dengan pelaku dan menanyakan keberadaan korban. Disebut bahwa korban berada di sebuah swalayan. Kemudian pelaku disuruh menjemputnya, dan diajaklah korban ke rumah tersebut. Saat itu, korban masih dalam keadaan setengah sadar akibat pengaruh minuman keras. Korban pun kemudian diajak pulang oleh orang tuanya, urai Kapolres. Keesokan harinya, korban bercerita ke orang tuanya bahwa dia telah diajak minum oleh pelaku dan sempat disetubuhi. Dari sana kemudian orang tua korban melapor ke polisi. Dan berdasar laporan itulah petugas melakukan penyelidikan. Kepada polisi, pemuda itu juga sudah mengakui perbuatannya. Dia mengaku baru satu kali melakukan perbuatan bejatnya ke korban. Dia juga berdalih bahwa itu dilakukan karena dalam keadaan mabuk dan karena dorongan nafsu. Akibat perbuatannya, pemuda 21 tahun ini pun harus meringkuk di dalam penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan cabulnya terhadap siswa SMP yang merupakan teman adiknya tersebut. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kini kita ke berita selanjutnya. Pendengar, Ganjar bicara, turbulensi, elektabilitas, PD sebentar lagi akan naik. Gubernur Jawa Tengah sekaligus Bacapres usungan PDIP Ganjar Pranowo menanggapi soal penurunan elektabilitasnya di beberapa hasil lembaga survei terakhir. Ganjar mengatakan, turbulensi yang terjadi sudah kembali pulih. Ya, saya pernah menduduki survei tertinggi. Ketika kemudian ada turbulensi, saya yakin kita sudah rebound, ujar Ganjar kepada wartawan di Rumah Relawan, Menteng, Jakarta Pusat. Ganjar memprediksi dirinya akan kembali meraih elektabilitas tinggi itu. Terlebih, Ganjar menilai konsolidasi yang dilakukan sudah bagus. Mungkin sebentar lagi akan menang lagi. Apalagi konsolidasi sudah bagus, ungkap Ganjar. Untuk diketahui, hasil survei Litbang Kompas terbaru menunjukkan Prabowo Subianto sebagai sosok calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Prabowo juga unggul dalam simulasi head-to-head dengan Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan di Pilpres 2024. Elektabilitas Prabowo pada Mei tahun 2023 unggul dari Ganjar dan Anies. Ia kokoh di urutan pertama dengan perolehan 24,5%, sementara Ganjar di angka 22,8% dan Anies dengan 13,6%. Litbang Kompas melakukan survei tersebut sejak Januari tahun 2022 hingga Mei tahun 2023. Berdasarkan hasil survei sebanyak 62% masyarakat menginginkan Prabowo menjadi presiden ketimbang Anies yang hanya mendapat 38% suara.
Prabowo juga menang saat melawan Ganjar dengan dukungan masyarakat sebanyak 51,1% dibandingkan Ganjar 48,9% suara. Pendengar, KPU Pandeglang temukan 10 bacalek ganda, harus pilih salah satu parpol. Komisi Pemilihan Umum, KPU, Pandeglang mencatat ada 10 bakal calon legislatif, bacalek, yang daftar di partai yang berbeda. Hal itu dilihat dari tahapan verifikasi administrasi persyaratan bacalek yang sedang dilakukan oleh KPU. Untuk dugaan kegandaan hingga saat ini kami masih menemukan 10 orang bacalek yang diduga ganda, kata Ketua PLT KPU Pandeglang Ahmadi. Ahmadi mengungkapkan 10 bacalek tercatat ikut mendaftarkan diri di Dapil Pandeglang dan juga di Dapil Provinsi dengan partai yang berbeda. Namun ia belum bisa merinci dari partai mana saja bacalek ganda tersebut. Dia di Parpol A dicalonkan, di Parpol B dicalonkan, ada Dapil Pandeglang, ada juga Dapil Provinsi, ungkapnya. Setelah selesai tahapan verifikasi administrasi, Ahmadi mengatakan selanjutnya KPU akan melakukan pengumuman terkait adanya bacalah ganda ke partai politik dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang pada tanggal 24 hingga 25 Juni 2023. Ia mengatakan bacalek tersebut harus memilih salah satu partai politik yang dia pilih. Nanti kita sampaikan ke parpol, nanti harus memilih salah satu. Jadi nanti dia harus mundur dari salah satu parpol, katanya. Ahmadi mengatakan partai peserta pemilu diberikan waktu 26 Juni sampai 9 Juli 2023 untuk memperbaiki terkait bacalek ganda tersebut melalui silon. Dari masing-masing parpol itu kan nanti memperbaiki, baik dugaan ganda ataupun nanti pada saat kekurangan, administrasi, pencalonan dari tanggal 26 Juni sampai 9 Juli 2023, katanya. Pendengar, PDIP ungkap 1.375 organ relawan daftar dukung Ganjar, 795 terverifikasi. Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres, Ahmad Basarah, melaporkan sebanyak 1.375 organ relawan menyatakan mendukung capres usungan PDIP Ganjar Pranowo maju di pemilu 2024. Basarah menyebut jumlah itu di luar organ relawan Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang nantinya bertransformasi menjadi relawan Ganjar. Hal itu dilaporkan Ahmad Basarah di depan Ganjar dalam acara peresmian Rumah Aspirasi Relawan Pemenangan, Jakarta Pusat. Mulanya, Basarah menjelaskan rumah aspirasi ini akan digunakan untuk membangun kerjasama antar partai politik dan organ relawan. Alhamdulillah puji Tuhan pada hari ini tanggal 1 Juni tahun 2023, bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, Hari Lahir Ideologi Negara kita, Sekretariat Bersama yang menjadi pusat koordinasi relawan Pilpres Ganjar Pranowo sebentar lagi akan kita resmikan, kata Basarah. Sekretariat Bersama ini akan digunakan oleh partai pengusung Bapak Ganjar Pranowo dan cawapresnya sebagai sarana untuk membangun spirit kerjasama, gotong royong antar partai politik dan organ-organ relawan, imbuh dia. Basarah mengatakan pertemuan kerjasama ini mencerminkan demokrasi Pancasila mengajarkan kerjasama gotong royong. Menurutnya, ideologi ini dapat dipraktekkan dalam kerjasama antar partai politik maupun dengan organ relawan. Dengan semangat Hari Lahir Pancasila, pertemuan kerjasama ini telah membuktikan bahwa demokrasi Pancasila yang telah mengajarkan kerjasama gotong royong baik kerjasama antar partai politik maupun kerjasama partai politik dengan masyarakat luas yang tergabung dalam organ relawan bukanlah ideologi yang utopis tapi ideologi yang dapat bekerja dan dipraktekkan bangsanya sendiri, tutur Basarah. Basarah mengatakan partai politik dan organ relawan pendukung Ganjar akan menerapkan prinsip saling menghormati. Meski berbeda cara terbentuknya, lanjut Basarah, mereka punya tujuan yang sama yakni mengantarkan Ganjar sebagai Presiden 2024. Kami partai politik pengusung Ganjar Pranowo akan menjalin kerjasama dengan organ orang relawan prinsip saling menghormati eksistensi masing-masing pihak antara partai politik dan organ relawan memang ditakdirkan berbeda baik dari segi dan cara terbentuknya, sifat dan cara perjuangannya, namun satu hal yang pasti, setidaknya kita punya satu persamaan yaitu sama-sama ingin mengantarkan Bapak Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI yang ke-8, ungkapnya. Basarah melaporkan pihaknya telah menerima pendaftaran dari 1.375 organ relawan yang mendaftar untuk mendukung Ganjar di 2024. Sebanyak 795 organ diantaranya telah terverifikasi.
Mas Ganjar, dapat kami laporkan, sejak kami ditugaskan, saya, Bung Adian, Pak Deddy Sitorus, dan Rizky Aprilia untuk menjalin komunikasi dan koordinasi organ relawan, yang telah mendaftar secara resmi kepada situs-situs yang kami buka sampai dengan kemarin telah mendaftar sekitar 1.375 organ relawan dan yang telah terverifikasi sebagai organ relawan yang benar-benar eksis dan ingin bersungguh-sungguh ingin mendukung Pak Ganjar Pranowo sebesar 795 organ baik yang berpusat secara nasional, tingkat provinsi, maupun kabupaten kota, jelas Basarah. Basarah mengatakan jumlah itu belum termasuk organisasi relawan pro-Jokowi yang nantinya diprediksi akan menjadi relawan Ganjar. Dia menyebut jumlah organ relawan ini akan terus bertambah seiring antusiasme yang begitu besar. Jumlah itu masih di luar organ relawan pendukung Pak Jokowi yang bertransformasi menjadi relawan Pak Ganjar Pranowo yang salah satu pertemuan akbarnya telah diikuti hampir 300 organ relawan Jokowi di Basketal Senayan yang juga dihadiri secara langsung oleh Bapak Ganjar, kata Basarah. Setelah diresmikan sekretariat bersama ini, kami yakin jumlah organ relawan yang akan datang akan terus bertambah karena memang antusiasme masyarakat untuk memberikan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo memang sangatlah besar, imbuhnya. Pendengar, relawan, sang menang, deklarasi dukung Kaisang maju Pilwalkot Depok. Sejumlah pihak yang mengatasnamakan relawan, sang menang, mendukung Kaisang Pangarep maju di Pilwalkot Depok mendatang. Juru bicara relawan sang menang Icuk Pramana mengatakan hal tersebut guna mewadahi warga untuk perubahan Depok di 2024. Jadi ini seperti yang saya bang di media berkali-kali, kami butuh wadah yang lebih besar juga. Jadi saya rasa relawan sang menang ini kami deklarasikan sebagai wadah perjuangan bersama bagi teman-teman warga Depok seluruhnya yang memang ingin perubahan di kota Depok 2024 nanti, kata Icuk di Cornelis Coffee, Depok. Icuk menyebut hal tersebut merupakan langkah baru untuk mendukung Kaisang menjadi wali kota Depok. Icuk menyebut pihaknya akan bertemu dengan tokoh-tokoh baik partai politik hingga elemen masyarakat. Ini langkah awal ya Bang Bro. Kalau misalnya kita akan terus bertemu dengan kesempatan lain dengan tentunya agenda dengan bertemu dengan tokoh baik partai politik berbagai tokoh ormas maupun elemen masyarakat lagi nanti, ungkapnya. Icuk mengaku intens komunikasi dengan putra Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut. Icuk menyebut komunikasi dengan Kaisang sudah terjalin meskipun melalui pesan WhatsApp. Tentunya ya. Sebenarnya komunikasinya sudah terjalin, tapi baru ngobrol via WA dan justru malah teman-teman relawan yang lebih intens komunikasi dengan Mas Kaisang, ungkap Ketua DPD PSI Depok itu. Icuk menyebut komunikasi dengan Kaisang mulanya hanya guyonan anak muda. Namun, kini guyonan tersebut terjalin semakin serius untuk mengusung Kaisang jadi wali kota Depok. Makin kesini makin serius ya yang tadi awalnya kita bercanda karena kita ini anak muda lagi guyon gitu ya. Saat kita membuat relawan presiden bahkan, jadi pas kita untuk Depok siapa nih dan muncullah nama Kaisang ini ya kami lempar ke masyarakat dan responsnya baik, tuturnya. Icuk berharap deklarasi tersebut dapat membuat perubahan baru untuk kota Depok dengan majunya Kaisang menjadi wali kota Depok di Pilkada 2024 mendatang. Semoga ini menjadi titik perubahan baru di kota Depok. Jadi kita sama-sama kalau mau berubah, ya bareng dengan Mas Kaisang, ungkapnya. Icuk menyebut anak muda kota Depok tertarik dengan Kaisang sebab kritis terhadap dunia politik. Serta, kapabilitas Kaisang dan kemampuan dalam dunia usaha Indonesia dirasa mampu memajukan kota Depok di 2024. Tokoh Mas Kaisang ini mungkin buat kami anak-anak muda yang di Depok yang biasa main sosmed. Kami rasa Mas Kaisang ini cukup menarik ya. Dalam artian dia ini kritis, di dunia politik juga nggak cuma didompleng nama besar bapaknya, ungkapnya. Tapi juga beliau cukup kritis terkait isu-isu yang beredar di dunia politik. Secara kapabilitas dengan manajerial perusahaan beliau yang se-Indonesia, saya rasa cukup dan mampu untuk memajukan kota Depok di 2024, lanjutnya. Pendengar, Kejaksaan Agung beri sinyal akhir penyidikan korupsi BTS, lihat di persidangan. Penyidikan kasus rasuah Menara Best Transceiver Station, BTS, masih berlangsung di Kejaksaan Agung. Namun beberapa waktu belakangan,
Kejaksaan Agung memberikan sinyal bahwa penyidikan kasus ini akan mencapai ujungnya. Pokoknya terbuka, nanti perkara ini, di persidangan kelihatan, ujar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriandiah saat ditanya mengenai aliran dana dari kerugian korupsi ini. Senada dengan Febri, Direktur Penyidikan Jampitsus, Kuntadi pun menyampaikan bahwa seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka di persidangan. Termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Nanti tunggu saja dakwaan. Nanti dakwaan dibacakan, nah terang tuh di situ, kata Kuntadi. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanya perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabaktu Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Lihat saja sidang nanti, jawabnya singkat. 6 tersangka korupsi dan 4 tersangka TPPU proyek BTS Kominfo. Dalam kasus korupsi pembangunan Tower BTS ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 tersangka. Satu di antaranya merupakan ex-Menkominfo, Johnny G. Plate. Kemudian ada pula Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif. Sementara dari pihak swasta, ada 4 tersangka, yaitu, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, Tenaga Ahli Human Development, HUDEV Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Dalam perkara ini, tim penyidik menemukan adanya permufakatan jahat yang dilakukan mereka. Oleh sebab itu, para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1, dan pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Tak hanya perkara korupsi, Kejaksaan juga telah menetapkan tersangka dalam tindak pidana pencucian uang TPPU. 3 di antaranya juga menjadi tersangka dalam perkara pokok. Mereka ialah, Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Adapun tersangka TPPU yang belum dijerat perkara pokok, ialah Windy Hermawan sebagai pihak swasta. Akibat perbuatannya, para tersangka TPPU dijerat pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Jo. Pasal 55 ayat 1 pertama KUHP 4. Anda sedang mendengarkan berita utama dari Breakers Radio. Baik sahabat inspirasi, jangan kemana-mana dulu, kami akan segera kembali lagi. Condet. Makan apa, Condet? Ada Bang Jono. Ini nih. Habis makan bubur. Makan bubur? Kok sampah berserakan seperti ini? Habisnya sih, tempat sampahnya kan jauh. Jadi Condet males buang sampah. Harus berjalan jauh kan? Loh, ya nggak boleh begitu. Harusnya gimana? Selain mencemari lingkungan, buang sampah sembarangan menyebabkan datangnya kuman atau penyakit. Nah, sebaiknya gimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Oh iya, Condet baru tahu. Maafin Condet ya. Iya, nggak apa-apa, Condet.
Sahabat inspirasi, hindarilah membuang sampah di sembarang tempat, karena di samping menyebabkan pencemaran lingkungan, sampah juga bisa menyumbat aliran air, sehingga banyak terjadi longsor, air sungai yang meluap, serta mempermudah datangnya penyakit. Jadi, sebelum itu terlanjur, mari kita jaga lingkungan dan keluarga kita agar tetap sehat dan terhindar dari musibah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Breakers Radio, Sahabat Inspirasi, media hiburan dan informasi. Sahabat inspirasi, kami balik lagi nih. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kini kita ke berita selanjutnya. Dari dunia olahraga. Pendengar, Galtier pastikan Messi cabut dari PSG akhir musim ini. Messi segera umumkan masa depan, yang jelas bukan ke Barcelona. Lionel Messi dilaporkan tak akan pulang ke Barcelona. Lionel Messi akan segera menentukan di mana ia akan bermain musim depan. Namun Barcelona sudah dicoret dari pertimbangan penyerang Argentina itu. Opsi untuk memperpanjang kontrak Messi selama semusim tampaknya tak akan diaktifkan oleh Paris Saint-Germain, membuat La Pulga bisa pergi secara gratis di musim panas ini. Ia ingin bertahan di Eropa, namun tak ada penawaran yang menarik. Pulang ke Barcelona sebetulnya akan menjadi impian banyak pihak. Kembalinya, si anak hilang, kira-kira begitu. Namun BBC melaporkan raksasa Katalan itu tak kunjung mengajukan penawaran meski sudah ditunggu-tunggu. Utang Barcelona masih banyak, dan tanpa kehadiran Messi pun mereka masih harus mengurangi beban gaji yang ada saat ini untuk sekadar mendaftarkan Gavi dan Ronald Araujo. Sekalipun Messi mau bermain tanpa dibayar, hal itu dilarang dalam undang-undang Spanyol. Kondisi finansial yang terbatas ini membuat Barcelona tak kunjung mengajukan penawaran pada Messi. Tak ada jaminan pula bahwa di akhir bursa transfer musim panas nanti mereka sudah bisa mengatasi masalah ini untuk bisa mendaftarkan Messi. Peluang terbesar kini pindah ke Arab Saudi. Proposal menggiurkan dari Al Hilal sudah menanti dan sejauh ini tawaran itulah yang paling kondret. Jika ia setuju, pemerintah lokal bahkan sudah siap mengurus kedatangannya. Opsi lain yaitu Inter Miami. Klub Major League Soccer, MLS, itu bahkan sampai dilaporkan akan bekerja sama dengan Barcelona untuk mendatangkan Messi. Ide gilanya, suami Antonella Roccuzzo itu akan dipinjamkan Miami selama beberapa bulan ke Barcelona. Namun rencana itu ternyata tak sampai masuk pembahasan serius, hanya sekadar rumor yang melebar kemana-mana. BBC menyebut kemana Messi berlabuh nanti akan diumumkan langsung oleh klub yang merekrutnya. Lionel Messi dipastikan cabut dari Paris Saint-Germain akhir musim ini. Hal itu sudah dikonfirmasi pelatih Les Parisiens, Christophe Galtier. Sungguh sebuah privilese bagi saya melatih pemain terbaik sepanjang sejarah. Akhir pekan nanti akan menjadi partai terakhirnya di Parc des Princes. Saya harap dia akan disambut dengan cara terbaik, ujar Galtier dalam jumpa pers, Kamis, 1 Juni 2023. PSG akan menutup Ligue 1 musim ini dengan menghadapi Clermont Foot di kandang sendiri, Minggu 4 Juni pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Laga itu sudah tak berarti banyak bagi Les Parisiens karena mereka sudah mengunci gelar juara sepekan sebelumnya. Kabar Messi akan cabut dari PSG sudah lama terdengar sebelum musim ini berakhir. Ucapan Galtier hanya sekadar penegasan terkait masa depan penyerang 35 tahun asal Argentina tersebut. Selama 2 musim di PSG, Messi menyumbang 2 trofi Liga Prancis dan 1 trofi des Champions.
Namun ia gagal membawa tim meraih Liga Champions, padahal itulah alasan utama ia didatangkan dari Barcelona pada musim panas 2021 lalu. Les Parisiens bahkan selalu tersingkir di babak 16 besar selama 2 tahun beruntun, mulai dari Real Madrid kemudian Bayern Munich. Kegagalan itu seolah menutupi sumbangsih Messi di Paris, yang mencetak 32 gol dan 35 assist dalam 74 penampilan. Masa depan Messi selepas PSG masih abu-abu. Namun penawaran paling konkret sejauh ini hadir dari klub Arab Saudi, Al Hilal. Barcelona gencar dikabarkan ingin membawanya pulang, namun upaya mereka terganjal kondisi finansial yang terbatas. Pendengar, MU siap dengarkan penawaran yang masuk untuk Maguire. Harry Maguire akan membahas masa depannya di Manchester United bersama manajer Erik ten Hag. Bek 30 tahun itu berpeluang cabut dari Old Trafford musim panas nanti. Didatangkan pada 2019 dengan status bek termahal dunia, Maguire kehilangan posisinya sebagai starter sejak Ten Hag masuk tahun lalu. Sang manajer lebih mengutamakan Rafael Varane dan Lisandro Martinez di jantung pertahanan MU. Pada musim 2022-23, Maguire hanya 16 kali menjadi starter di seluruh ajang, 8 di antaranya di Premier League. Situasi itu belum sampai membuat posisinya di timnas Inggris terancam, namun manajer Gareth Southgate sudah memberinya peringatan halus. Maguire tak boleh terus-terusan menjadi penghangat bench jika ingin menjaga tempatnya di skuad Tiga Singa. Mengingat tahun depan ada Piala Eropa, maka ia harus memastikan bisa mendapat jumlah penampilan yang optimal musim depan. ESPN melaporkan MU kini bersedia mendengarkan tawaran yang masuk untuk Maguire. Setan Merah kini mengantisipasi West Ham United yang diakini berminat padanya. The Hammer sempat bertanya-tanya soal sang pemain pada Januari lalu. Ten Hag sebetulnya tak masalah jika Maguire memilih bertahan. Toh ia juga bukan bek sembarangan. Namun ia paham jika pemain kelahiran Sheffield itu ingin mencari menit bermain lebih banyak, sesuatu yang mungkin sulit didapatnya di MU. Jika Maguire pergi, MU juga belum tentu akan mencari penggantinya. Posisi bek tengah bukan prioritas utama Ten Hag di musim panas nanti, sebab selain Varane dan Martinez, mereka masih punya Victor Lindelof, dan Luke Shaw juga bisa dimainkan di sana. Jika nasib Maguire masih abu-abu, maka nasib dua bek tengah lainnya, yakni Eric Bailly dan Axel Tuanzebe nampak sudah jelas. Keduanya tak lagi masuk dalam rencana MU. Tuanzebe akan cabut secara gratis bulan depan. Bailly mungkin akan dijual murah, sebab kontraknya masih tersisa setahun lagi. Pendengar, lagi-lagi, pemain yang tinggalkan Tottenham pasti jadi juara. Sevilla juara Liga Eropa. Lagi dan lagi terbukti, pemain yang tinggalkan Tottenham Hotspur pasti jadi juara yakni Eric Lamela dan Bryan Gil. Sevilla juara Liga Eropa setelah hempaskan AS Roma di babak final pada Kamis 1 Juni. Skor imbang 1-1 di waktu normal dan Sevilla kunci kemenangan 4-1 di babak adu penalti. Dilansir dari Sport Bible, ada fakta menarik soal Sevilla yang juara Liga Eropa. Tahukah kamu, ada satu pemain Tottenham Hotspur dalam status dipinjam dan satu ex-pemainnya. Mereka adalah Eric Lamela dan Bryan Gil. Menariknya, Tottenham Hotspur membeli Bryan Gil dari Sevilla di tahun 2021. Gil dibeli seharga 25 juta euro, plus Sevilla dapatkan Eric Lamela. Berjalannya waktu, Gil justru dipinjamkan lagi ke Sevilla pada musim panas 2022, setelah dipinjamkan lebih dulu ke Valencia. Pada 30 Juni 2023, Gil akan kembali ke Tottenham dan kontrak gelandang tengah berusia 22 tahun itu masih berlaku sampai tahun 2026. Kedua pemain yang satunya masih berseragam Tottenham Hotspur dan satunya sudah ex-pemain, kembali jadi bukti. Barang siapa yang tinggalkan Spurs, pasti jadi juara. Sebelumnya sudah banyak buktinya. Sebut saja Kyle Walker yang pindah ke Manchester City, Gareth Bale yang pindah ke Real Madrid, Eriksen yang pindah ke Inter, sampai ex-manajer Nuno Espirito Santo juara di Arab Saudi. Oh iya, Mourinho ex-manajer Spurs juga musim lalu bawa Roma juara UEFA Conference League. Pendengar,
Itu lapangan Piala Dunia U20 di Argentina. Apa lapangan ternak? FIFA memindahkan Piala Dunia U20 2023 dari Indonesia ke Argentina. Usai turnamen berjalan, kritikan mengalir pedas, terutama soal kondisi lapangannya. Status tuan rumah Indonesia menggelar Piala Dunia U20 2023 dipindah ke Argentina. Situasi yang tak memungkinkan membuat Indonesia kehilangan kesempatan menggelar ajang prestisius itu. Argentina, yang mengajukan diri, lantas diterima FIFA. Piala Dunia U20 2023 kemudian resmi digelar negara Lionel Messi itu. Piala Dunia U20 2023 kini sudah mendekati babak perempat final. Meski begitu, kritikan masih mengalir deras soal keputusan FIFA memberikan status tuan rumah ke Argentina. Salah satu poin yang dikecam adalah lapangan Estadio Unico Diego Armando Maradona, La Plata. Dilansir Daily Star, kondisi lapangan berkapasitas 53.000 kursi itu disebut sangat buruk. Estadio Unico Diego Armando Maradona, La Plata, akan menjadi stadion semifinal dan final itu dinilai punya permukaan yang jelek. Bahkan, ada sindiran FIFA menggelar turnamen di lapangan ternak. Saya ngeri dengan keadaan lapangan ini di La Plata, terutama mengingat itu tempat utama untuk turnamen ini. Semua pertandingan semifinal dan final dijadwalkan di sini. FIFA harus mengubah rencana, cuit wartawan Nigeria Visayo Dairo. Argentina baru saja menghadirkan lahan pertanian sebagai lapangan Piala Dunia U20 FIFA. Permukaannya mengerikan, sindir netizen lainnya. Dear FIFA.com, saya malu Anda menyetujui pertandingan ini digelar untuk Piala Dunia U20 di Argentina. Saya yakin jika tuan rumahnya adalah negara Afrika, stadion ini tidak akan layak bahkan untuk tempat latihan. Anda sangat munafik, kecam netizen. Pendengar, Anthony di MU musim ini cuma oke soal berputar, Reuters. Anthony dianggap belum memperlihatkan penampilan yang SCP bersama Manchester United. Hal itu disampaikan oleh ex Aston Villa, Gabriel Agbonlahor. MU membawa Anthony dari Ajax Amsterdam pada pertengahan tahun lalu. Setan Merah menghabiskan uang sampai 82 juta pound demi pemain asal Brasil itu. Ekspektasi kehadiran Anthony sejatinya sangat tinggi. Dia dianggap sebagai pemain yang lincah dan kreatif, namun selama 25 laga tampil di Premier League cuma bisa mengemas 4 gol. Anthony dikenal dengan aksi memutar bola dengan kakinya. Hal tersebut sempat membuat manajer Erik ten Hag jengkel karena dilakukan pada saat yang tak pas. Agbonlahor memperhatikan salah satu pemain MU itu. Anthony dianggap salah satu pemain yang tak menonjol di musim ini dan aksi berputarnya disindir. Sangat buruk musim ini, 25 penampilan, 4 gol, kata Agbonlahor kepada Talksport. Hal terbaik yang dia lakukan musim ini adalah gerakan memutar dan semua orang membicarakannya. Penggemar Manchester United, saya tidak tahu mengapa, tegasnya. Anthony mengalami cedera serius saat MU mengalahkan Chelsea. Hal tersebut membuatnya nyaris dipastikan absen di final Piala FA melawan Manchester City. Pendengar, dua opsi Tottenham lepas Harry Kane, seperti yang sudah, rumor Harry Kane mau cabut dari Tottenham Hotspur kembali merebak. Kali ini, kabarnya sih, Spurs punya dua opsi untuk lepas sang strikernya itu. Harry Kane namanya selalu panas jelang jendela transfer. Mendekati bursa transfer musim panas 2023, nama Kane pun kembali terdengar akan cabut dari Tottenham Hotspur. Manchester United yang sudah incar Harry Kane sejak 2 musim terakhir, kabarnya masih meminati sang penyerang tengah itu. MU memang butuh sosok mesin gol. Tottenham Hotspur selalu sukses menahan Kane pergi di setiap bursa transfer. Namun kali ini, situasinya sedikit berbeda. Dilansir dari Mirror, kontrak Harry Kane di Tottenham Hotspur akan habis tak lama lagi. Alias, pada musim panas 2024 mendatang. Itu artinya, musim 2023-2024 akan jadi musim terakhir Kane di Spurs. Penyerang berusia 29 tahun itu pun diketahui enggan memperpanjang kontraknya. Maka Spurs kini punya dua pilihan. Pertama, Spurs akan terus pakai jasa Kane sampai kontraknya habis dan relasi pemain pergi nanti dengan status bebas transfer. Kedua, jual Kane di musim panas agar dapat cuan.
Muncul kabar, Tottenham Hotspur siap menjual Harry Kane dengan harga mulai 100 juta pounds atau setara Rp1,8 triliun. Spurs hanya mau jual Kane ke klub yang bukan di Inggris. Kabarnya, Spurs tidak rela andai Kane pindah ke klub lain di Liga Inggris karena bisa jadi ancaman. Sejauh ini, rumornya klub di luar Liga Inggris hanya PSG dan Real Madrid yang dikabarkan mau angkut Kane. Pendengar, semua orang pikir Man City akan menang, waspadalah sama Inter, Reuters. Manchester City versus Inter Milan akan berlangsung di final Liga Champions. Sergio Busquets beri prediksi, City diunggulkan tapi Inter tidak kalah berbahaya. Manchester City versus Inter Milan akan tersaji dalam final Liga Champions di Ataturk Olympic Stadium, Istanbul pada Minggu 11 Juni pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Manchester City mungkin sedikit diunggulkan karena tampil perkasa dengan baru jadi juara Liga Inggris. Inter Milan memang gagal juara di Liga Italia. Namun, Inter masih bertaring dengan raih titel Coppa Italia. Dilansir dari Football Italia, ex-pemain Barcelona, Sergio Busquets menyebut kalau Manchester City mungkin banyak dijagokan pada final Liga Champions nanti. Namun baginya, laga final akan sulit ditebak dan Inter Milan bisa saja memberi kejutan. Semua orang mungkin berpikir City akan menang. Tapi, waspadalah terhadap Inter, ungkapnya. Semuanya bisa terjadi di final, itu bukanlah kalimat klise, sambungnya. Sergio Busquets berujar, kalau Barcelona sempat hadapi Inter Milan di babak fase grup Liga Champions musim ini. Hasilnya, Barca imbang 3-3 dan kalah 0-1. Busquets menjelaskan, Inter Milan mampu menyulitkan lawan-lawannya. Terutama, karena identitas permainan sepak bola Italia yang ketat. Akan rumit rasanya bermain menghadapi Inter dengan identitas jelas memakai 5 bek, 3 gelandang, dan 2 penyerang. Dari posisi striker, mereka sudah bisa bertahan dengan baik, paparnya. Kami telah menghadapi mereka 2 kali musim ini dan cukup kesulitan. Segalanya bisa terjadi di laga final nanti, tutupnya. Terima kasih telah mendengarkan berita pagi yang dipersembahkan oleh Breakers Radio. Kita akhiri berita pagi hari ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.
Freddy.